Nah oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Tugu Motor. Kali ini kita kedatangan motor Mio Soul dalam kondisi motornya ini mogok dan tak bisa menyala. Namun muncul kode mil 46. Nah bagaimana kondisi terkininya dan apa saja penyakitnya, yuk kita cek. Nah ini dia kondisi terkininya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita kotak on di double starter. Oke, nggak bisa. Sekarang kita baca kode milnya ya. 1 2 20 30 40 1 2 3 4 5 6. Oke, jadi cara bacanya itu ya, ketika kedipan panjang dia itu dibaca 10, tapi kalau kedipan tep dia pendek, dia itu dibaca satuan. Jadi kode milnya tadi 46. Coba kita cek lagi ya untuk memastikannya. Oke, normal. Kita hitung 10 20 30 40. Ini mulai pendek nih. 1 2 3 4 5 6. Oke, kode milnya 46 ya. Nah, kode mil 46 itu artinya adalah suplai dari aki menuju kelistrikan semua komponen ini bermasalah. Entah akinya yang bermasalah, entah pengisiannya dari kiprok menuju ke aki yang bermasalah, atau bahkan pengisian dari kiprok sendiri yang bermasalah. Jadi intinya itu penyakitnya adalah suplai kelistrikan 12 volt dari aki ke seluruh unit yang ada di motor ini, dia itu kurang. Intinya seperti itu. Jadi permasalahannya entah akinya yang udah soak, atau kabel dari kiprok menuju ke aki itu udah ada yang putus atau tidak tersambung dengan baik, atau bisa juga kiprok yang ada di bawah sini. Kiproknya kan ada di dalam sini. Nah, kiproknya pengisiannya itu kurang maksimal. Oke, jadi ada 3 komponen yang perlu dibahas nih. Kiprok, kabel dari kiprok menuju ke aki, atau akinya itu sendiri. Oke, nah langkah pertama yang paling simple kita cek adalah kondisi akinya. Yuk kita cek kondisi akinya. Nah, di sini pastinya akinya itu di bawah 12 volt ya pastinya ya. Nah, kita arahkan ke DC 20 teman-teman. Yang merah dia tancapkan ke merah, yang hitam tancapkan ke minus. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, dia itu 9. Oke, luar akinya nggak normal nih teman-teman. Berarti akinya ini naik turun ya. Oke, dia nggak stabil akinya ini. Nah, ada kemungkinan akinya. Nah, cara pengecekannya kita coba ganti aki, terus kita nyalakan motornya. Setelah dinyalakan motornya, kita cek tegangannya. Oke. Nah, sekarang kita coba lepas dulu akinya. Kalau dilihat dari kondisi akinya, sepertinya akinya ini udah ganti ya. Sepertinya udah pernah diservis. Oke, sekedar info ini aki saya ini dobelnya juga nggak bisa, tapi paling nggak tegangannya itu masih 12 volt, masih bisa untuk menghidupkan motor. Oke, sekarang kita bongkar dulu, terus nanti kita cek. Oke, sekarang kita pasang di sini teman-teman. Nah, oke, akinya ini udah tak pasang ya. Sekarang kita coba nyalakan motornya. Kalau di double memang nggak kuat, karena akinya memang nggak bisa ya. Tapi untuk menyalakan motor satu bisa. Oke, dia bisa nyala ya. Terus cara ngecek apakah aki ini terisi arus atau tidak, atau dengan kata lain apakah kiprok yang bermasalah, kabel yang bermasalah, cara ceknya seperti ini. Daripada bongkar-bongkar ke daerah motor, kita cek dari sini bisa. Oke. Nah, tegangannya berubah-ubah ya. Oke, tegangannya 12. Coba kita gas, apakah naik? Nah, di sini setelah kita gas ternyata tegangannya tidak bisa naik ya teman-teman ya. Tetap di angka 8,9 volt. Tapi ketika tensioner tegangannya bisa sampai 11 dan tidak lebih dari 12 volt. Nah, harusnya itu ketika motornya nyala harusnya itu terisi 12 volt ke atas ya teman-teman ya. Nah, di sini tegangannya itu naik turun tidak stabil. Yuk langsung saja kita cek area kabel dan area kiproknya ya. Kita pastikan dulu area situ.
Nah, sekarang kita udah bongkar area kiproknya ya. Berhubung tadi tegangannya itu tidak normal, jadi sekarang kita bongkar area kiproknya. Itu covernya udah tak pasang. Kiproknya itu berada di bawah sini teman-teman. Oke, nah sekarang coba kita buka dulu ya. Oke. Nah, soketnya kita buka. Terus yang ini, soket yang ini ditusuk aja pakai jarum yang kabel warna merahnya. Oke, ditusuk terus nah, oke, kita lepas kabel warna merahnya, dan kabel massa yang di atas ini tadi ini dipasang kembali ya teman-teman ya. Oke, dipasang sekalian sama kiproknya aja nanti guys. Nah, terus yang kiproknya ini, yang kabel merah ini kan dilepas. Untuk mengecek kabel merah ini kan menuju ke aki. Nah, untuk mengecek apakah kiproknya berfungsi atau tidak, kita ngeceknya dari kabel merah. Tapi kalau ini nggak dilepas, maka dia masih ada mengeluarkan setrum. Tapi setrumnya ini dari aki teman-teman. Nah, akinya ini masih terpasang ya, posisinya ya masih terpasang. Nah, kita lepas dulu untuk memastikan apakah arusnya ini ada atau tidak. Karena cara kerjanya kan ini kabel putih masuk, outputnya kabel merah. Berhubung kabel merah di sini itu langsung menempel ke aki, jadi kita lepas dulu untuk memastikan apakah dia mengeluarkan arus di kabel merah atau tidak. Nah, seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini, kita tancapin, kita ukur, terus kita masukkan kabel dari sini. Oke. Karena kabel ini kan gandeng, yang satu arus pengisian, yang satu dari aki. Kalau akinya terpasang, otomatis ini masih mengeluarkan arus. Coba kita cek ya. Kita tekan. Nah, oke, lampunya nyala. Ditempelkan ke massa, dia nyala guys. Oke. Nah, oke, karena ini arusnya itu dari aki. Oke, langsung saja kita ke intinya. Oke, dari sini kita coba tancapin ke jalurnya yang kabel warna merah yang dilepas tadi teman-teman ya. Jangan sampai salah jalur. Jalurnya itu ada di sini, ujung atas sebelah kiri. Oke. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini guys ya. Terus ditancapin. Tancapnya agak susah karena ini terlalu tebal guys. Oke, kita coba lagi. Nah, ini susah karena ininya terlalu tebal. Nanti kalau kalian bikin jangan terlalu tebal gini ya. Oke. Nah, oke, udah bisa terpasang. Nah, ini kan kita lepas, nanti kita ceknya pengisiannya dari sini. Oke. Sekarang kita nyalakan motornya dulu. Bisa menyala karena masih ada aki. Oke, nah ini kabel merahnya. Nah, sebenarnya ini udah normal guys, padahal ini tak lepas. Sekarang kita cek. Nah, dia nggak ada arus, harusnya itu ada arus. Coba kita cek pakai test pen. Nah, dia nggak ada arus teman-teman, nggak ada arus sama sekali, padahal udah ditancapin ke kabel massa. Oke, harusnya dia itu seperti ini mengecekkan bunga api ya, tapi ini tidak. Coba kita cek lagi di kabel massa yang sini, sama, dia tidak mengeluarkan arus, lampunya nggak nyala. Oke, coba kita ganti kiproknya dulu ya. Nah, ini dia setelah kita berunding dengan si pemilik motor, ternyata si pemilik motor ingin mengganti kiprok yang lama dengan kiprok yang baru teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, langsung saja kita pasang kiprok yang lama ini dengan kiprok yang baru. Nah, sekarang kita cek kondisinya. Kita nyalakan dulu ya. Nah, oke, sip. Sekarang kita cek tegangannya.
apakah di atas 12 volt atau di bawah 12 volt. Nah, ini dia, kita arahkan ke DC 20. Terus yang merah ditancapin ke kabel plus dan yang hitam ditancapin ke kabel min. Dan kita cek tegangannya, wow, 13 ya teman-teman ya. Nah, normalnya itu memang seperti ini, 13 volt. Tapi ketika motor digas, tegangannya bahkan lebih tinggi lagi. Oke, tidak sampai di bawah 12. Kalau yang awal tadi itu bahkan sampai 7 volt. Nggak sampai 12. Nah, oke, semoga video ini bisa membantu. Jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, semoga video ini bisa membantu.